there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anak-anak, kita absen terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Mbak Nabila, Mbak Aur, Hajiroh. Mas Ahlan, Mbak Umi. Oke, hari ini masuk semua ya. Masuk, Bu, semuanya tanpa terkecuali. Oke. Sebelumnya ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa, anak? Wasiat. Betul sekali. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, mari kita menonton video terlebih dahulu. Yuk nonton. Assalamualaikum adik-adik semua. Waalaikumsalam. Ini akan menjelaskan materi tentang wasiat ini. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Apakah kalian tahu apa itu wasiat? Wasiat secara bahasa artinya menyampaikan sesuatu. Wasiat ini surat secara langsung atau melalui orang lain. Wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberian dunia. Wasiat ini biasanya berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki si penerima. Kira-kira apa hukum wasiat menurut pandangan Islam? Yuk simak penjelasannya berikut. Hukum wasiat. Dasar hukum wasiat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Baqarah ayat 140. Seperti Oke anak-anak, jadi setelah menonton video tadi, sedikit apa yang terlintas di pikiran kalian tentang wasiat itu? Peninggalan orang meninggal. Ya, betul. Lebih lanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu wasiat. Sebentar ya. Iya, Ibu. Nah, sebelum memasuki ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu setelah kita belajar nanti, Ibu harap anak-anak semua itu dapat menjelaskan pengertian dari wasiat, dapat menyebutkan rukun dan syarat dari wasiat, serta menganalisis hukum dan dapat menjelaskan kembali hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan atau wasiat. Nah, sebelumnya ini ada sedikit kalimat motivasi dari Ibu, yaitu sampai kapan kamu mengharapkan keberuntungan dalam ulangan? Mulailah untuk belajar. Jadi, kalau belajar itu jangan cuma saat ulangan aja ya, Nana. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai wasiat. Nah, wasiat. Jadi, kata wasiat ini secara bahasa itu dapat diartikan sebagai menyambung. Menyambung, yaitu menyambung sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, selanjutnya menurut istilah, wasiat itu merupakan sebuah pemberian atau wewenang dari seseorang untuk dilaksanakan, dan pelaksanaannya itu ketika orang tersebut sudah dapat. Nah, selanjutnya yaitu terkait dasar hukum dari wasiat.
yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Boleh dibacakan salah satu? Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Artinya diwajibkan kepadamu apabila seorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut sedang dia meninggalkan kebaikan harta yang banyak, wasiat kepada kedua orang tua dan rajin kerabat dengan cara yang patut. Terima kasih kepada Mbak Kamila. Ibu rasa bacaan Mbak Kamila sudah sangat bagus. Nah, jadi dasar hukum dari wasiat ini terdapat di dalam Al-Baqarah ayat 180, di mana di sini dinyatakan bahwa hukum asalnya itu wajib. Hukum dasarnya wajib, yaitu wajib ketika Rasulullah berdakwah, setelah Rasulullah berdakwah. Nah, setelah itu hukum wajib ini berubah menjadi sunnah karena dinasakh. Dinasakh itu dihapuskan oleh Quran surat An-Nisa ayat 11 dan Al-Maidah ayat 106, di mana yang awalnya dari wajib menjadi sunnah. Jadi apa hukum wasiat itu anak-anak? Sunnah. Nah, yang selanjutnya menurut ijma ulama atau kesepakatan para ulama menyatakan juga bahwa hukum dari wasiat ini sunnah. Selanjutnya materi terkait rukun wasiat. Ada yang tahu ada berapa rukun wasiat ini? Betul sekali. Nah, yang pertama itu ada orang yang mewasiatkan, di mana disebut dengan al-musi. Nah, al-musi ini adalah orang yang berwasiat. Nah, orang yang berwasiat itu memiliki syarat. Apa syaratnya? Ada yang tahu? Yaitu syaratnya harus balik. Jadi orang yang berwasiat itu merupakan orang yang dewasa, orang yang sudah dikenai hukuman apabila melanggar aturan-aturan syariat. Yang kedua yaitu harus berakal. Dan yang terakhir, orang itu harus rela. Jika tidak rela ya jangan berwasiat. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu penerima wasiat atau disebut dengan al-mustahlahu. Nah, orang yang penerima ini juga memiliki syarat, tapi sebelumnya yang penerima ini dibagi menjadi dua, yaitu ada penerima yang khusus dan penerima umum. Yang penerima khusus yaitu orang yang memiliki hak, yang berhak. Nah, yang umum ini yaitu seperti fakir miskin atau saat mewasiatkan untuk membangun masjid, kan masjidnya untuk umum. Nah, itu. Yang selanjutnya yaitu benda yang dijadikan wasiat atau yang disebut al-musabihi, dengan syarat yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga harta, dan bendanya itu boleh yang sudah diketahui atau yang belum diketahui. Contohnya yaitu susu di dalam perut sapi atau yang sudah ada maupun belum. Contohnya yaitu buah yang ada di pohon. Kalau boleh yang sudah berbuah atau yang belum. Yang keempat yaitu sigot. Sigot itu adalah perkataan. Contohnya, ibu bilang ke Mbak Lina, saya mewasiatkan spidol ini untuk Mbak Sabila, gitu ya. Contohnya. Dan yang terakhir yaitu ada orang yang menerima amanah. Atau al-musailai, di mana orang yang menerima amanah ini syaratnya yaitu harus Islam,
berbalik, berakal, dan mampu melaksanakannya. Seperti contohnya, kalau kita mewasiatkan sesuatu kepada orang yang renta itu tidak sah karena dikhawatirkan orang itu tidak mampu untuk melaksanakan wasiat tersebut. Dan apabila ada anak yang belum balik, nah wasiatnya itu lebih diutamakan oleh seorang ibu. Begitu anak-anak, sudah bisa dipahami atau belum? Insyaallah. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada hukum wasiat. Boleh dibacakan Mbak Sabda yang pertama. Yang pertama yaitu sunnah atau punya harta dan kerabat. Nah, hukum wasiat yang dikatakan sunnah itu apabila kita mempunyai harta dan kerabat, walaupun hartanya sedikit maupun kerabatnya banyak. Yang dikatakan sunnah di sini itu diberikan bukan kepada ahli warisnya. Yang kedua yaitu ada wajib. Yang dikatakan wajib yaitu ketika untuk membayar hutang wasiatnya. Yang terakhir yaitu ada haram, di mana berwasiat untuk membangun atau merenovasi gereja untuk peribadatan orang muslim. Kan tidak mungkin gereja untuk beribadah orang muslim. Itu. Ada bisa yang mengasih contoh yang lain? Yang nomor 3 yang haram. Untuk hal yang dilarang. Ya betul. Seperti aku mewasiatkan harta ini untuk membeli rumah kamar. Nah, memasuki materi yang terakhir anak-anak. Di sini ada hal-hal yang berhubungan dengan harta peninggalan. Yaitu ada 4. Di mana yang pertama itu dikeluarkan untuk keperluan mayat. Keperluannya apa saja, yaitu mulai dari pemandian sampai seperti membeli kain kafan dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu untuk pelunasan hutang ketika si mayat mempunyai hutang. Dan yang ketiga untuk pelaksanaan wasiat kalau si mayat berwasiat sebelum meninggal. Dan yang terakhir adalah jika ketiganya sudah terlaksana, barulah jika ada sisa dibagi ke ahli waris sesuai dengan syariat Islam. Bisa dimengerti ya anak? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Nah, di sini Bu punya stick nih. Kita mau bermain. Main games. Ya. Aku kasih ke Mbak Nisa. Ibu kasih ke Mbak Nisa, nanti kita bernyanyi. Nyanyinya pelan-pelan ya, nanti sewaktu-waktu ibu bilang stop. Waduh. Dan ibu kasih pertanyaan, nanti dijawab dengan benar ya. Oke, Iya. boleh. Mari kita mulai 1, 2, 3. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah putih bicara bila Pertanyaan pertama yaitu bagaimana perincian dari hukum wasiat? Hukumnya ada 3, Bu. Yaitu yang pertama itu wasiat sunnah. Wasiat sunnah itu hukum asal dari wasiat yang mempunyai dibagikan kepada orang yang mempunyai harta dan kerabat walaupun hartanya sedikit. Terus yang kedua itu wasiat wajib, yaitu ketika apabila seorang mempunyai kewajiban syariat yang dikhawatirkan akan disia-siakan apabila tidak berwasiat, seperti adanya tata amanat yang berupa titipan yang tidak dipersaksikan. Terus yang ketiga itu wasiat yang haram. Wasiat yang haram itu wasiat untuk hal yang mengandung dosa dan kemaksiatan seperti membangun dan merenovasi gereja untuk peribadatan orang yang non muslim. Jadi kita lanjut. Alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pertanyaan selanjutnya yaitu jika seseorang meninggal dan meninggalkan harta, hal-hal apa yang harus dikeluarkan? Hal-hal apa saja?
betul. Terus untuk pelunasan hutang. Betul. Terus untuk pelaksanaan khasiat. Ya. Terus dibagikan ke ahli waris kalau masih sisa. Betul sekali. Yuk kita beri applause untuk kita semua. Selanjutnya, di sini Ibu ada kuis. Sebelum kita memulai kuis pada pertemuan kali ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, Ibu. Betul Ibu ya. Kamu? Oke. Tempo ceria. Tis tis. Tempo ceria. Bambang. Caki-caki yes yes. Aku ceria. Ayo. 1, 2, 3. Bambang. Caki-caki yes yes. Aku ceria. Tempo ceria. Bambang. Caki-caki yes yes. Aku ceria. Selanjutnya memasuki bab kuis, Ibu membutuhkan 5 orang untuk menjawab kuis dari Ibu. Siapa yang berani? 5 orang. 1, 2, 3. Menjawab kuis. Maju nggak? Maju boleh? Saya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Aku malu. Ya. Tapi nanti Ibu, materi. Aku lari pada materinya masih. Materi ini. Gue udah namanya dulu. Ayo Bu. Lari aku materi ini. Ayo. Ayo tahu masih ya. Tempo ceria. Bersiap secara Pertama, bagian dulu. Apa? Wasiat dibaca soalnya. Bersiap secara bahasa berarti Amba menyambung. membagi Bu A, Yakin. menyambung Bu D. Ya. Bentar. Woi. Yang sudah boleh duduk. Ayo. Selanjutnya Mbak Anissa. Dibaca dulu. Ayat 180. Ya. Really? Ya. Oke, betul. Boleh duduk. Selanjutnya. Syaratnya adalah berangkat, belum dan terpaksa boleh melengkapi rasa yang dikhasiatkan dengan merupakan hasil dari wasiat yaitu penerima Adalah A, B, orang yang berniat. Oh. Ayo, Bu. Ya Allah. Apabila seseorang mempunyai kewajiban syara yang disia-siakan bila dia tidak berwasiat seperti adanya tipuan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia, maka hukum wasiatnya adalah haram. Haram apa hukum? Wajib. Wajib, Bu. Iya. Sesuai unsur. Selanjutnya terakhir, ayo. Yang keempat. Tulisannya gede. Silakan dari data tersebut untuk dibagikan kepada teman. Oke. Oke, terima kasih untuk 5 orang tadi yang telah maju. Nanti di akhir pembelajaran disukasi nih. Oke, Bu. Makasih banget, Bu. Mari kita simpulkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Apa tadi kesimpulannya? Pengertian dari wasiat. Menyambung. Ya betul. Pemberian atau wewenang dari seseorang dan pelaksanaannya dilakukan setelah orang itu meninggal. Dan hukumnya yaitu
ya? Ya, Bu. Oke. Untuk PR-nya kerjakan LKS halaman 50. Minggu depan dikumpulkan ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.